Halo Sobat Bedelau, selamat datang kembali di podcast Bertuah, berbicara tuntas urusan hukum. Kemenkum, Kanwil, Riau. Saya Rehan Prayoga Adinata. Hari ini kita akan membahas mengenai mediasi dan non-litigation peacemaker. Hari ini nih Sobat Bedelau, kita telah kedatangan dua narasumber hebat dan luar biasa. Selamat siang Ibu Dr. Susan selaku Ketua Pusat Mediasi Resolusi Konflik Riau. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak Abdi Sukri selaku Ketua NLP. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabar baik, Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Sobat Berdelau, karena kita akan mencari tahu nih, menggali lebih dalam mengenai apa sih itu mediasi dan non-litigation peacemaker. Untuk hal itu, langsung saja kita mencari tahu dari Ibu Susan. Bu, mengenai mediasi nih Bu, kan banyak banget Ibu di dunia digital atau yang terjadi di sekitar kita, itu warga-warga memiliki masalah atau konflik. Tapi bingung nih untuk menyelesaikannya bagaimana. Karena mungkin ada hal yang beberapa dipertimbangkan dan tidak ingin ribut. Itu bagaimana Bu kira-kira Bu? Ya, terima kasih Mas. Jadi mediasi itu sebenarnya udah akar dari masyarakat kita ya, sebagai masyarakat yang suka musyawarah mufakat. Nah, bedanya musyawarah dengan mediasi itu ada pihak ketiga yang untuk memfasilitasi. Jadi sebagai fasilitator, mediator itu. Kalau musyawarah biasanya di desa oleh kepala desa, dan hasilnya itu biasanya ya secara lisan dan ada juga tertulis, tapi ikatan kekuatannya, kesepakatan itu kadang tidak dipatuhi oleh para pihak. Kalau mediator itu karena dia itu bersertifikat dan bisa didaftarkan sebagai mediator non hakim di pengadilan, dia mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan kesepakatan perdamaian itu menjadi akta perdamaian di pengadilan. Jadi para pihak itu setelah dia berdamai, dia tidak bisa balelo lagi dengan kesepakatan itu. Kalau seandainya tidak terpenuhi kesepakatan, langsung dieksekusi oleh pengadilan. Baik. Itu berarti harus benar-benar mematuhi perjanjian berarti ya Bu ya? Iya. Nah, mengenai hal itu Bu, mungkin banyak nih Sobat Bedelau yang nggak tahu gimana sih tata cara mediasi Bu. Kalau menurut Ibu itu bagaimana Bu? Mungkin Sobat-Sobat Bedelau bisa mencari tahu dari Ibu nih. Iya, terima kasih. Jadi mediasi itu ada di litigasi, pengadilan, ada di luar pengadilan. Nah, kalau di luar pengadilan ya nanti Bapak berperan nih non-litigation peacemaker dari desa, tingkat desa kita sudah ada. Terutama sekarang tuanku online ya, udah bisa mengakses masyarakat. Kalau di litigasi pengadilan, sebelum pokok perkara, hakim menentukan dulu bisa mediatornya dari hakim, bisa mediatornya dari non hakim. Nah, kebetulan saya mediator non hakim di pengadilan. Tata caranya itu sebelum pra mediasi, hakim kan menunjuk nanti ada SK-nya. Kemudian saya ditunjuk untuk para pihak setuju, baru ada tata cara mediasi. Mediasi itu di awal kita bertemu, kemudian perkenalan, kemudian para pihak nanti akan menyerahkan resume apa yang keinginan mereka. Nah, difasilitasi oleh mediator. Iya, jadi prosesnya itu setelah nanti ada hasilnya, baik bisa berdamai, ada mediasi berhasil sebagian atau gagal, itu nanti setelah seandainya damai itu ada kesepakatan perdamaian dibantu oleh mediator. Iya, mediator akan membantu para pihak itu untuk membuat suatu draft kesepakatan perdamaian. Kemudian baru didaftar di pengadilan sebagai akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim. Tadi Ibu mengenai mediator non hakim berarti ya Bu ya. Nah, menarik nih Bu. Kan ada Pak Abdi nih ya Pak. Nah, Bapak sebagai Ketua NLP Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Bedelau semuanya, apa sih itu Pak NLP, Non Litigation Peacemaker? Bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih.
Jadi NLP ini non-litigation peacemaker ini merupakan gelar yang diberikan kepada kepala desa ataupun lurah. Karena gelar ini diberikan ketika kita mengikuti suatu ajang dan ini diselenggarakan oleh BPHN, Kementerian Hukum. Nah, di sini kami selaku kepala desa ataupun lurah, kami diberikan keilmuan tentang hukum, peningkatan kapasitas kepala desa di bidang hukum, dan kami juga diajarkan bagaimana cara menyelesaikan atau teknik mediasi. Nah, akhirnya dengan adanya peningkatan kapasitas kepala desa, kami lebih mudah menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, seperti itu. Nah, Pak, mengenai permasalahan di desa ya, Pak, pasti ada kasus-kasus yang mungkin masih tertinggal di memori Bapak nih, Pak. Kira-kira, Pak, ada nggak kasus yang mungkin pernah dihandle dan berhasil? Mungkin bisa coba diceritakan ke Sobat Bedelau nih, Pak. Kasus seperti apa dan bagaimana nih, Pak, untuk penyelesaiannya, konfliknya, Pak? Baik, kalau kami di desa itu ada yang sering kami tangani kasusnya. Di antaranya yaitu sengketa lahan tanah atau batas tanah. Kemudian ada juga pencurian dan juga yang lain-lainnya. Sebagai contoh kasus, beberapa pekan yang lalu kami sudah menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan batas tanah, sengketa batas tanah. Yang mana permasalahan ini telah selesai kami laksanakan. Saya selaku peacemaker memediasi para pihak yang bersengketa tanahnya. Jadi pihak pelapor itu datang ke desa, kemudian mereka menyampaikan permasalahannya, kemudian kita menerima laporan dari mereka dan kita membuatkan suatu pertemuan dengan pihak yang dilaporkan, kemudian kita laksanakan mediasi dan alhamdulillah kita menemukan kesepakatan dari para pihak untuk penyelesaian permasalahannya. Seperti itu. Tadi saya mendengar dari Ibu Susan ada yang namanya akta ya, Pak ya. Kalau yang pernah saya coba baca nih, Pak, ada istilah akta van dading ya, Pak ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa coba dibantu jelasin, Pak. Baik. Jadi kalau akta van dading itu ketika kita sudah mendaftarkan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Iya. Jadi kalau kita di desa itu kita hanya sebatas membuat kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian ini nanti akan menjadi dasar bagi para pihak untuk menemukan suatu kesepakatan. Nah, setelah kita membuat kesepakatan perdamaian, baru nanti kita mendaftarkan ke pengadilan. Nah, kemudian kita nanti akan mengikuti sidang, kemudian baru dikeluarkan nanti akta perdamaian. Seperti itu. Nah, mengenai untuk sampai di fase akta perdamaian itu, Pak, kira-kira dari awal kasus sampai terbitnya akta itu membutuhkan waktu berapa lama tuh, Pak, kira-kira, Pak? Kalau terkait waktu itu sesuai dengan situasi kondisi ya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau di desa itu kami lebih cenderung untuk memanggil para pihak itu secara terpisah. Nah, jadi kami mencoba untuk berdiskusi dulu dengan pelapor, kemudian kita mencari tahu atau mengidentifikasi masalah mereka. Kemudian kita ingin tahu apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian di waktu terpisah kita juga menghadirkan pihak terlapor. Kita juga ingin tahu apa keterangan dari pihak yang dilaporkan tadi. Nah, setelah kita menemukan atau mengidentifikasi masalah mereka, baru nanti kita panggil keduanya, para pihak, untuk hadir di desa untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan pengalaman kami, permasalahan ini dapat kami selesaikan dalam satu kali panggilan dan juga ada beberapa panggilan seperti itu. Nah, contoh kasus batas tanah tadi itu hanya satu kali pemanggilan selesai. Jadi kami buatkan semacam solusi kepada kedua belah pihak dan keduanya itu bisa menerima, maka terciptalah perdamaian di antara mereka, seperti itu. Baik, ini menarik ya, Pak ya. Ternyata observasi itu memang dibutuhkan ya, Pak ya, di semua permasalahan kita. Dan mengenai pengalaman Bapak sangat luar biasa sekali karena
memang benar-benar tergantung situasi dan kasusnya. Ada yang sekali selesai, 2 kali, bahkan mungkin ada yang lebih ya Pak ya. Nah itu luar biasa banget Pak. Nah kita kembali ke Bu Susan. Bu, untuk pengalaman Ibu sebagai mediator non hakim nih Bu ya, mungkin ada nggak sih Bu pengalaman yang benar-benar membekas banget nih di long term memory, di memori jangka panjang yang membuat Ibu mungkin, wah ternyata banyak belajar banget nih di sini. Pengalaman ini bisa menjadi acuan nih untuk case-case berikutnya. Ada nggak sih Bu, menurut Ibu? Ya, terima kasih Mas. Setiap pertemuan itu pasti ada membekas karena para pihak itu kan datang itu udah kepala panas ya. Nah, bagaimana mediator itu bisa menyiram air es ya. Jadi kita di awal ice breaking namanya bisa memecah suatu orang yang mau bertengkar nih dari baik-baikan, seperti contohnya suami istri kasus perceraian. Kan di mana mereka itu kita dua-dua itu udah masuk kayak di ring tinju ya. Bagaimana kita sebagai mediator, kemudian ada kuasa hukum mungkin ya, mereka bertengkar. Nah itu kita harus memframing supaya mereka itu tidak mengingat yang jelek-jelek, ingat kenangan-kenangan yang dulu positif, berkesan. bagaimana mereka bertemu di awal atau sebelum pertengkaran. Nah, kalau misalnya tidak juga bisa, kita akan kaukus kayak Bapak Abdi tadi bilang, para pihak itu sendiri kita bertemunya, itu namanya kaukus. Ya, menggali keinginan, hidden interest namanya. Keinginan-keinginan yang tersembunyi itu kadang-kadang dipendam dan kita harus memunculkan. Kadang apa semua masalah-masalah dari 10 itu kita harus prioritaskan. Apa sih masalah utama dari mereka ini, pasangan ini. Nah, kalau misalnya kita bisa menggali keinginannya, ternyata istri misalnya kurang dapat perhatian dari suami. Suami bilang istrinya kalau dia pulang kantor, pakaiannya masih letak-letak. Sebenarnya hal yang sepele, sederhana. Kalau mediator yang bisa menggali itu, alhamdulillah bisa nggak jadi timbul perceraian. Itu jadi suatu hal yang secara apa ya memuaskan bagi kita sebagai mediator. Mungkin lebih ke komunikasi ya Bu ya ke depannya untuk seluruh sobat bedelau semuanya, komunikasi itu penting berarti ya Bu ya. Nah mungkin Pak terakhir nih Pak ya, apakah ada nih Pak pesan dari Bapak untuk para kades ataupun masyarakat mengenai NLP? Apakah ada ajakan nih untuk kades-kades di Riau, di Indonesia ataupun masyarakat untuk bersama-sama menjadi penengah dalam konflik-konflik Pak? Baik, mungkin ini sebagai pengalaman saya juga Ibu ya. Di desa itu semua bentuk permasalahan itu akan dilaporkan kepada kepala desa. Jadi masyarakat itu taunya bahwa kepala desa ini akan bisa menyelesaikan semua bentuk permasalahan mereka. Nah, jadi saya berpesan kepada teman-teman kepala desa ataupun lurah, memang kita tidak semuanya basicnya dari hukum. Akan tetapi kalau kita sudah menjabat sebagai kepala desa, otomatis kita sudah merupakan juru damai di desa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita sadari bahwa kita kepala desa itu harus mengenali dulu karakter masyarakat kita. Karena tidak semua masyarakat kita ekonominya bagus dan mereka butuh bantuan hukum secara gratis. Maka di desa itu kita membentuk pos bankum, pos bantuan hukum, dan ini kalau khususnya di Riau semua desa sudah memiliki pos bankum. Ya, seperti itu. Jadi pos bankum ini berfungsi sebagai pendampingan hukum kepada masyarakat kita, kemudian memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kita yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Nah, ini peran dari pos bankum, dan kami juga berharap kepada rekan-rekan kepala desa ataupun lurah, mari secara bersama-sama kita memanfaatkan momentum ketika ada ajang Paralegal Justice Award barangkali yang digagas oleh BPHN, Kementerian Hukum,
karena peningkatan kapasitas kepala desa di bidang hukum ini sangat kita butuhkan. Contohnya saya sendiri ketika sebelum mengikuti Paralegal Justice Award ini, mungkin saya juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Tetapi mungkin dari teknik penyelesaiannya berbeda. Mungkin yang awalnya lama penyelesaiannya, kemudian saya butuh orang untuk berkonsultasi terkait dengan permasalahan. Tetapi ketika saya sudah dibekali hukum, tentang hukum, ilmu hukum, akhirnya saya lebih mudah bagaimana teknik ataupun cara menyelesaikan permasalahan atau sengketa seperti itu. Baik, luar biasa ya Sobat Bedelau untuk pesan atau closing statement dari Pak Abdi. Untuk berikutnya, boleh Ibu mungkin closing statement-nya yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Sobat Bedelau. Ya, terima kasih para masyarakat. Jangan biarkan masalah sampai menjadi perkara. Kita bicarakan, kita mediasikan, dan kita selesaikan secara damai. Terima kasih. Baik, luar biasa Sobat Bedelau. Itulah hari ini podcast kita, podcast bertuah, berbicara tuntas urusan hukum bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Ibu Dr. Susan selaku Ketua Pusat Mediasi Resolusi Konflik Riau, dan juga ada Bapak Abdi selaku Ketua NLP. Semoga pesan yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita yang hadir hari ini menjadi wawasan dan pengetahuan kita untuk mengambil keputusan ke depannya agar minim dari resiko. Saya, Rehan Prayoga Hadinata, selaku host hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Bedelau.